Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari kelas ESBJS. Ingin sedikit mempresentasikan tentang memahami Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Hadis secara etimologi atau bahasa, menurut Abu al-Barqa, hadis adalah kata benda atau isim dari kata at-tahdits yang diartikan al-ikhbar atau pemberitaan. Kemudian menjadi termin nama suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kaidah-kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum diambil dari hasil ekstraksi dalil Al-Quran dan hadis, yang dapat digunakan sebagai standar hukum-hukum yang sifatnya lebih detail dan terperinci. Kaidah usuliyah tersebut menentukan penetapan hukum, misalnya amar, nabi, dan sebagainya, serta penerimaan atau penggalian dalil-dalil dan niyah seperti qiyas, istishab, istihsan, dan sebagainya. Adapun metode yang digunakan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, metode mutakallimin. Metode ini dilakukan dengan cara deduktif. Yang kedua, metode Ahnaf atau metode Hanafiyah. Metode ini menggunakan jalan istiqra atau induksi terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan. Kemudian mengkonklusikan hal tersebut. Yang ketiga, metode gabungan antara metode mutakallimin dengan metode Hanafiyah, yakni dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah-kaidah itu. Definisi macam-macam dan kedudukan ijma. Definisi ijma. Ijma secara etimologi adalah sepakat, sedangkan menurut ulama usul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Macam-macam ijma. Yang pertama, ijma syarih. Ijma syarih maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma sukuti dikatakan sah bila memenuhi beberapa kriteria. Kemudian kedudukan ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Definisi macam-macam dan kedudukan qiyas. Definisi qiyas. Qiyas menurut bahasa Arab artinya menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Qiyas menurut ulama usul adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada sesuatu yang ada nas dalam hukum yang ditetapkan oleh nas karena ada kesamaan dalam dua kejadian dalam ilat hukumnya. Macam-macam qiyas. Yang pertama, kelompok jumhur. Mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak nasnya, baik Al-Quran, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Yang kedua, mazhab Zahiriyah. Mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya ilat nas dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nas, termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan ilat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nas semata. Yang ketiga, kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas, yang berusaha berbagai hal karena persamaan ilat.
Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentahsih dari keumuman dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian kedudukan qiyas. Qiyas sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Qiyas termasuk dapat dijadikan hujah atau dalil atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat di antara hujah-hujah syar'iyah dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nas atau ijma. Definisi macam-macam dan cara mencari ilat. Definisi ilat. Ilat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal yang digunakan sebagai dasar hukum. Ilat merupakan salah satu rukun atau unsur qiyas. Ilat unsur yang terpenting karena adanya ilat itulah menentukan adanya qiyas atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah yang lain. Macam-macam ilat. Para ulama usul fiqh membagi ilat itu menjadi beberapa segi, di antaranya adalah segi cara mendapatkannya dan bisa tidaknya ilat itu diterapkan pada kasus hukum lainnya. Dari segi cara mendapatkannya ada dua macam, yaitu yang pertama ilat mansusoh adalah ilat yang dikandung langsung oleh nas. Yang kedua ilat mustabatoh adalah ilat yang digali oleh para mujtahid dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Dari segi cakupannya ilat ada dua macam, yaitu yang pertama, ilat musta'adiyah adalah ilat yang ditetapkan suatu nas dan bisa ditetapkan pada kasus hukum lainnya. Yang kedua, ilat qasirah adalah ilat yang terbatas pada suatu nas saja, tidak terdapat dalam kasus lain, baik itu mansusah maupun mustabatoh. Cara mencari ilat. Cara yang populer digunakan ulama usul fiqh untuk mencari dan mengetahui ilat itu diantaranya: yang pertama, berdasarkan konteks nas. Dalam hal ini, nas-nas Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan suatu sifat merupakan ilat hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. Penunjukan nas tentang sifat suatu kejadian sebagai ilat itu ada kalanya sarahah dengan jelas atau secara langsung, dan ada kalanya dengan ima atau isyarah dengan isyarat atau secara tidak langsung. Kemudian yang kedua berdasarkan ijma dan as-sabru wa taksim. Kehujahan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, kehujahan Al-Quran. Al-Quran merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, kehujahan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang ketiga, kehujahan ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya
dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di area globalisasi atau teknologi modern. Jumhur ulama usul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Yang keempat, kehujahan kias. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang varirayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.